Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bolehkah saya minta air putih? Haleluya. Saya haus. Karena ini mau berbicara, jadi perlu minum. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, membalas berlimpah-limpah semua pengorbanan sidang jemaat Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik-baik saja? Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ibu bapak bisa mengerti ayat ini? Yang mengerti, tolong angkat tangan. Kalau ibu bapak mengerti, ayat ini menjadi bahan pemikiran, karena bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang dapat kita nikmati. Kebahagiaan itu nikmat rasanya. Orang berusaha melakukan apapun untuk bisa menikmati kebahagiaan. Apapun orang tempuh untuk mendapatkannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan untuk mendapatkan kebahagiaan itu dikatakan di sini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Haleluya. Bukan jatuh ke dalam satu pencobaan, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Itulah sebuah kebahagiaan orang Kristen, mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ini adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia, tetapi firman yang disampaikan oleh Tuhan dari ilham Roh Kudus kepada Yakobus.
mengalami berbagai-bagai pencobaan, barulah hidup itu nikmat. Barulah hidup itu lengkap, bahagia. Siapa antara kita yang pecandu kopi? Pecandu kopi? Ya, mungkin ada bapak-bapak pecandu kopi, Pak Sinaga ya, pecandu kopi. Kopi itu nikmat ya Pak? Nikmat. Orang bisa saja menghabiskan uang banyak untuk pergi ke Koktong untuk mendapatkan kopi yang nikmat. Tetapi ada sepasang suami istri berkata sama istrinya, "Istriku, tolong buatkan kita 2 gelas kopi. Taruh kopi di dalam gelas, siram dengan air panas. Jangan kasih gula. Bawa gulanya kemari bersama-sama dengan kopinya. Nanti di sini kita taruh gula," katanya. Lalu sebelum gula dimasukkan ke dalam kopi yang panas itu, suaminya berkata, "Coba cicip dulu kopi itu." Lalu istrinya pun mencicipi kopi. Bagaimana rasanya katanya? Pahit sekali. Lalu suaminya bilang, "Masukkan 1 sendok gula." Aduh, bagaimana rasanya? Rasa pahit sudah berkurang, kata istrinya. Ditambah lagi gula, masukkan lagi 1 sendok lagi gula, kemudian aduk, lalu bagaimana rasanya? Istrinya pun mencicipi dan berkata, rasa manis bertambah, rasa pahit berkurang. Lalu suaminya bilang lagi, masukkan lagi 1 sendok lagi gula, lalu aduk, lalu rasakan bagaimana rasanya. Rasa pahit sudah mulai hilang. Lalu suaminya berkata, masukkan lagi gula, lalu aduk, lalu rasakan bagaimana rasanya. Rasa pahit sudah mulai hilang dan rasa manis sudah mulai terasa, namun masih ada pahit-pahitnya katanya. Masukkan lagi gula, lalu aduk, lalu bagaimana rasanya? Terasa manis, manis sekali katanya. Masukkan lagi gula, lalu aduk, lalu rasakan bagaimana rasanya? Sudah manis sekali, tak enak lagi katanya. Masukkan lagi 1 sendok lagi gula, lalu aduk, lalu rasakan bagaimana rasanya? Tak enak lagi Pak. Sudah terlalu manis. Pening kepalaku meminumnya katanya. Dari pelajaran ini kita melihat kopi itu akan terasa nikmat kalau ada rasa pahit dan rasa manisnya. Ya kan Pak Sinaga? Tapi kalau saya lain, saya habis sekali. Karena saya bukan pecinta kopi. Jadi dalam hidup ini, kalau semuanya manis, tidak enak juga kan? Seperti kopi tadi. Tetapi karena di sana ada rasa pahit, kemudian ditambah rasa manis, kemudian seimbang, lalu hidup itu terasa nikmat, sehingga kita bisa menikmati hidup yang nikmat. Itulah kebahagiaan. Itulah makanya Yakobus katakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Menurut kita, firman Tuhan ini salah. Karena kita manusia selalu ingin enak-enak saja. Tetapi Yesus berterus terang kepada murid-muridnya bahwa mengikut Dia tidak harus enak-enak saja. Suatu ketika Yesus berterus terang kepada murid-muridnya. Dia berterus terang kepada murid-muridnya. Dia katakan, aku
akan ditangkap, disiksa, kemudian dibunuh. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, Tuhan, hal itu hendaknya dijauhkan Allah daripada. Hal itu tidak boleh terjadi kepadamu. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis, sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran Allah adalah bahwa kita harus pikul salib, tapi pikiran manusia kita harus enak-enak saja. Itulah makanya Yesus menegur Petrus dan dikatakan bahwa Petrus itu adalah iblis, di mana iblislah yang ada pada waktu itu di hati Petrus, di mana Petrus menghindari salib. Menghindari salib. Jadi kalau kita menghindari salib, kita di dalam pikiran kita sedang dikuasai oleh iblis. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Yesus berterus terang. Firman Tuhan juga harus saya sampaikan berterus terang. Khotbah-khotbah harus berterus terang untuk menyatakan kebenaran. Dalam 2 Timotius ayat 3, dalam 2 Timotius 3 ayat 12, firman Tuhan juga katakan di sana, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itulah firman Tuhan yang berterus terang. Dalam Filipi 1 ayat 29, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Haleluya. Jelas sekali Ibu Bapak saudaraku sekalian bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Itu dalam Matius 16 ayat 24. Coba mari kita baca Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Haleluya. Pikul salib. Setia mengikut Yesus. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita tahu sendiri, Tuhan kita sendiri pun untuk mendapatkan kemuliaan di sorga, Dia harus menderita. Menderita olokan, hinaan, siksaan dan pukulan-pukulan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia harus direndahkan serendah-rendahnya
sampai turun ke dalam dunia orang mati, sampai dia turun ke dalam maut di bawah tanah rendah sekali, yang pada akhirnya dia ditinggikan. Dalam Filipi dikatakan di sana bahwa Paulus katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Dia harus pikul salib. Dia harus mengalami pencobaan yang begitu berat. Yang begitu berat pencobaan yang dialami oleh Yesus selama dia hidup di dunia ini. 33,5 tahun saja dia ada di dunia ini. Dan sepanjang hidupnya, Yesaya katakan, dia hidup dalam penderitaan. Dia hidup dalam kesusahan dan sengsara. Dia tidak masuk hitungan orang. Dia dikucilkan sampai akhirnya Yahudi menggantungkan dia di atas kayu salib. Siapakah saudara dan saya yang akan bisa luput dari penderitaan Yesus? Kalau kita mau murid Yesus, kita harus mampu bersyukur dan kuat di dalam Dia. Kita harus menganggap bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, beban berat yang kita alami itu adalah sebagai ujian yang harus kita anggap sebagai suatu kebahagiaan untuk menghentar kita. Dalam ayat itu dikatakan tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya iman kita menghasilkan ketekunan. Dan ayat 4, Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ibu bapak mau berbahagia? Mau masuk pencobaan? Bersedia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Tidak ada berani menjawab ya. Haleluya. Tapi mau berbahagia. Kalau kita melihat Rasul Paulus ini keinginannya tidak macam-macam. Dia tidak menghendaki hal-hal apapun selain daripada dia menghendaki penderitaan bersama dengan Yesus. Dia tidak mengingini harta dan kekayaan, pangkat dan kedudukan pun dia tidak mau. Yang dia ingin adalah mengenal Yesus dan bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan dia hanya ingin bersekutu dengan penderitaan Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 10, tolong tayangkan Filipi 3 ayat 10, Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Dia tidak menginginkan yang enak-enak,
ketika dia mau mengikut Yesus. Dia tidak pernah bersungut-sungut ketika dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Sampai akhirnya kepalanya pun dipenggal di Roma. Hanya karena dia memiliki Yesus. Padahal dulunya dia orang yang sangat membenci Yesus dan murid-muridnya. Dia membunuh banyak pengikut-pengikut Yesus. Membakar pengikut-pengikut Yesus. Karena dia memiliki pangkat dan kedudukan. Karena dia orang yang berpengaruh di zamannya pada waktu itu. Dia berkuasa membunuh dan membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia menjadi percaya kepada Yesus, ketika dia ditangkap oleh Yesus, ketika dia menjadi murid Yesus, dia menganggap apa yang menjadi keuntungan dahulu dalam hidupnya, dia anggap semuanya itu sampah dan tak berguna, karena dia merasa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya lebih mulia daripada semuanya, lebih mulia dari segala apa yang dia miliki sebelumnya. Bahkan dia katakan, oleh karena dialah, oleh karena Yesuslah. Dalam Filipi 3 itu pasal 10. Filipi 3 ayat 8, ayat 7 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Inilah orang Kristen yang sejati. Inilah pengikut Kristus yang sejati, yang hanya ingin menikmati persekutuan dengan Yesus dalam penderitaan. Itulah sebabnya dia juga berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10, dia mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, ayat 11, terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Haleluya. Jadi dia tidak tanggung-tanggung. Makanya dia rasul yang paling hebat melebihi semua rasul. Sekali dia di dalam Yesus, nyawa pun dia berikan bagi Yesus. Pencobaan yang begitu berat yang dialami oleh Paulus, dia anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, karena dia sudah mengetahui bahwa kemuliaan yang disediakan oleh Allah di sorga baginya tidak dapat dibandingkan dengan segala penderitaan dan kesusahan yang dialami di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita lakukan saat kita menghadapi pencobaan? Supaya pencobaan itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Kita baca Yakobus pasal 1. Ini yang kita lakukan. Ayat 12. Yakobus 1 ayat 12.
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Bertahan di dalam iman. Berbahagialah orang yang bertahan. Berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan yang bertahan. Kuat. Dalam Efesus 6 ayat 10, Paulus juga katakan, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kuat. Di mana kita diperhadapkan kepada situasi yang begitu sulit di hari-hari ini. Kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami pencobaan sekarang. Bukan hanya kita mengalami pencobaan, seluruh dunia. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 10, bahwa seluruh dunia mengalami pencobaan sekarang. Kita harus susah payah. Bernapas pun kita susah karena masker. Tidak bisa menghirup udara dengan bebas. Pakai masker sambil bekerja, sambil mencangkul atau sambil bertuhan, itu hal yang sangat menyesakkan. Jadi semua orang mengalami kesesakan di hari-hari ini. Tetapi kita harus bertahan, karena semuanya ini ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Semua ini di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan mengawasi semua penderitaan manusia. Hanya saja yang perlu kita lakukan dalam Wahyu 3 ayat 10. Yesus katakan, karena kamu menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun juga akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang menimpa seluruh bumi dan akan mencobai semua orang yang ada di bumi. Amin. Haleluya. Bertahan. Seperti tadi kita bernyanyi lagu tolong angkat lagunya. Lagu ini bagus ini. Ini dari lagu Kidung Mempelai. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan. Ya, tolong main ke musik. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun tak tahu mengerti mengapa hal itu terjadi, katakanlah kasih mempelai surga, Dia tahu segala air matamu pada salib, Dia tanggung segala. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Percaya semua indah
Haleluya. Asal kau berpegang pada firman-Nya. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan tidaklah penipu. Apa yang Dia janjikan, firmankan adalah benar. Lihatlah alam semesta ini. Mengapa alam semesta ini ada? Itu karena Tuhan. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan. Iblis akan selalu berusaha menggagalkan kita. Sama seperti iblis berusaha menggagalkan Yesus. Karena apa? Karena Yesus telah ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada. Tetapi iblis mau menggagalkan supaya Yesus tidak menerima apa-apa dari Allah. Maka Yesus dibawa masuk ke dalam pencobaan di padang gurun. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 2. Ibrani 11 ayat 2. B. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini anaknya, Yesus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Amin. Jadi Yesus sudah ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Sama seperti kita yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menerima segala sesuatu yang ada pada Bapa di surga. Karena iblis tahu itu, maka Yesus dibawa masuk ke dalam pencobaan. Setelah Yesus dibaptis dalam Matius pasal 4, setelah Yesus dibaptis, iblis membawa Dia ke padang gurun. Jelas di sana, saudara. Bukan iblis membawa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis pun mencoba Yesus. Yesus masuk ke dalam pencobaan. Di sana Dia lapar dan haus. Keadaan lapar dan haus itu adalah sebuah keadaan yang sangat sakit. Di saat Dia lapar dan haus, iblis berkata, "Jika Engkau anak Allah, jadikanlah roti ini menjadi batu supaya kau makan." Tapi Yesus berkata, "Jadikanlah batu menjadi roti." Terbalik. Amin. Tetapi apa kata Yesus? Dia jawab dengan firman Tuhan, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala sabda yang keluar dari mulutnya." Iblis tidak putus asa. Berbeda dengan kita suka putus asa, tetapi iblis terus berusaha. Mungkin iblis bernyanyi begini, "Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba." Dia coba terus. Dia bawa Yesus ke hubungan baik Allah. Dan iblis berkata, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantut kepada batu." Yesus menjawab,
Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Yang terakhir, iblis pun tidak pernah putus asa. Dia terus gigih untuk menggagalkan Yesus, supaya Yesus benar-benar jatuh dan terpuruk di dalam pencobaan itu. Maka Yesus pun dibawa ke bukit yang tinggi. Lalu kepadanya diperlihatkan segala kemuliaan dunia, harta kekayaan kerajaan dunia yang begitu indah dan menawan. Dan iblis berkata, sembahlah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Apakah Yesus mau? Karena Yesus tahu bahwa segala yang ada adalah miliknya. Karena dia sudah ditetapkan oleh Allah dalam Ibrani 1 ayat 2 tadi. Dia sudah ditetapkan oleh Bapa sebagai penerima segala yang ada. Lalu mengapa dia harus ikut apa kata iblis? Yang namanya iblis kan suka bohong. Iblis dia membohongi. Yesus dalam hatinya mungkin berkata, tanpa kau berikan pun itu, akulah yang mempunyai segala-galanya itu. Tapi Yesus tidak mau. Dan Yesus berkata, ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu harus beribadah. Lalu iblis pun pergi dan terus mengintip dan mencari waktu yang tepat. Bagaimana Yesus bisa jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam penyakit. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, maksud daripada iblis ini adalah supaya Yesus mau menerima segala kemuliaan itu sebelum pada waktunya. Itu maksudnya iblis. Supaya Yesus mau menerima kemuliaan dunia sebelum pada waktunya. Iblis mau menggagalkan hal itu dengan cara instan. Dia mau supaya iblis instan memperoleh semua kemuliaan. Tetapi Yesus tidak mau yang instan. Masih ada tugas yang berat yang harus dipikul oleh Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib. Amin. Sebenarnya kalau Yesus mau, ya udahlah. Ini kan sudah dijanjikan untukku. Sekarang saja aku terima. Biarlah salib tidak usah. Lalu dia menyembah iblis. Dia akan menerima. Mungkin dia akan menerima kalau dia menyembah iblis. Tetapi Yesus, dia tidak takut naik di atas kayu salib. Amin. Dia tidak takut menderita. Dia menolak semuanya itu. Cara instan yang ditawarkan oleh iblis, dia tolak. Aku mau taat kepada kehendak Bapa. Masih ada tugas yang harus kuselesaikan. Itulah aku harus naik di atas kayu salib. Sehingga ketika Yesus naik di atas kayu salib, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, apa selanjutnya yang diterima oleh Yesus? Mari kita baca saja ayat ini. Ini penting ini. Supaya kita tahu apa yang disediakan oleh Bapa bagi Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan yang Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Kata dia, saya ganti Yesus. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ibu bapak mau ditinggikan Allah? Kita semua mau ditinggikan oleh Allah, tetapi kita harus seperti Yesus yang bertahan dan kuat ketika dia jatuh ke dalam pencobaan. Dia bertahan dan kuat bahkan ketika dia mati di atas kayu salib. Dia nikmati semua paku-paku, siksaan, cemeti, cambuk, semua dia nikmati. Maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dalam Matius pasal 4 ayat 11, lihatlah apa yang terjadi ibu bapak. Saya baca ayat 10, Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita katakan amin. Ketika Yesus bertahan dalam pencobaan yang berat itu, ketika dia tidak mau digoda oleh iblis untuk melanggar firman Tuhan, maka datanglah malaikat-malaikat Allah melayani Yesus. Amin. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melayani anak-anaknya yang setia kepada Tuhan, yang bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Malaikat-malaikat Allah akan datang ke rumah kita, ke tempat usaha kita, ke tempat di mana kita bekerja dan berkarya. Dia akan mengadakan mujizat melayani setiap anak-anaknya yang kuat dan bertahan di dalam Dia. Amin. Mau dilayani malaikat? Malaikat akan melayani saudara dan saya, sehingga kita mengalami pemulihan. Orang yang bertahan dan kuat itu adalah orang yang berkata seperti Nabi Habakuk dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun apa kata Habakuk? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berdiri berjejak di bukit-bukit. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi, bertahan kuatlah saat pencobaan datang silih berganti. Percayalah dan berpeganglah kepada firman-Nya, sebab Yesus mempelai pria sorga memiliki kasih yang sangat dalam, memiliki cinta yang sangat dalam kepada kita, mempelai wanita yang sangat dikasihi, dilindungi dan dicintai. Saat
Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar. Di atas kayu salib Engkau telah menanggung segala dosa-dosa, menanggung sakit penyakit kami, menanggung segala hukuman, penderitaan dan sengsara yang harus kami pikul. Namun Engkau menanggung semuanya itu bagi kami. Hati kami penuh dengan syukur. Hati kami taat memuji dan menyembah-Mu. Hanya memuji dan menyembah-Mu Tuhan yang dapat kami lakukan untuk menghormati, menghargai pengorbanan-Mu, menghargai kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Datanglah kepada kami Tuhan, balutlah hati kami, berilah Roh Kudus kepada kami, sehingga kami mampu bertahan, mampu kuat di dalam kuat kuasa Tuhan, percaya kepada setiap firman yang Kau sampaikan, memegang firman-Mu, sehingga kami tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengacara, tidak terombang-ambing dan tidak ragu ketika masalah hidup menerpa hidup kami. Tetapi karena firman-Mu, kami menjadi memiliki pengharapan kuat seperti sauh yang kuat, membuat kami bertahan sampai berjumpa dengan Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Inilah doa kami Bapa, bersyukur dan memohon belas kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, kita angkat dari lagu kita kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita untuk kas gereja dan kas sosial kita menyanyi segala puji syukur hanya bagi Tuhan.